Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Vindiksta dan teman saya Rahmadi. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materi tentang multimedia. Multimedia atau media adalah salah satu jenis dari media pembelajaran. Namun, definisi multimedia memang belum jelas. Namun, secara sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Di dalam multimedia terdapat penggabungan antara media, audio, visual, slide bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lain. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pembelajaran. Sistem pembelajaran multimedia merupakan teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video yang diintegrasikan dalam penyajian materi yang diajarkan pada siswa. Dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis multimedia dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan interaktif, sehingga dapat menambah motivasi siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, yang dapat mendorong penyerapan materi yang lebih optimal. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis multimedia ini adalah audio, slide suara, multimedia, dan e-learning. Kemampuan multimedia ini adalah suatu kemampuan menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang disajikan akan semakin menarik dan dapat menimbulkan feedback yang positif dari peserta didik, karena mereka akan semakin termotivasi dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan dapat dengan mudah dicerna. Penggunaan komputer multimedia dalam proses pembelajaran mempunyai tujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan pembelajaran itu sendiri. Jenis peralatan yang dipakai dalam multimedia ini diantaranya komputer, video, kamera, VCR, overhead projector, multivision atau sejenisnya, CD player, dan CD. Sejarah perkembangan multimedia. Pada proses belajar mengajar seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman peserta didik sehari-hari, sehingga materi tersebut menjadi sulit bagi guru untuk menjelaskan dan secara otomatis akan juga sulit untuk dipahami oleh siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Gambar 2 dimensi atau model 3 dimensi adalah visualisasi yang sering dilakukan dalam hal kegiatan PBM atau proses belajar mengajar. Pada era informatika, visualisasi berkembang dalam bentuk gambar bergerak atau animasi yang dapat ditambahkan suara atau audio. Sajian audio visual atau lebih dikenal dengan sebutan multimedia menjadikan visualisasi lebih menarik. Dalam hal ini, komputer dengan dukungan multimedia dapat menyajikan sebuah tampilan berupa teks yang tidak monoton dan lebih menarik yang lebih interaktif. Tampilan tersebut akan membuat pengguna lebih leluasa menyaring dan memahami pengetahuan yang ingin diketahuinya. C. Tahapan penyusun software multimedia. Sebelum menginjak pada tahap penyusun software multimedia, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam multimedia pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pengoperasian yang mudah dan familiar atau user friendly. 2. Mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna. 3. Media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. 4. Sistem pembelajaran yang mandiri, dalam arti multimedia ini dapat difungsikan oleh peserta didik secara mandiri tanpa membutuhkan penjelasan terperinci oleh guru, sehingga aman dan mudah dipakai di mana saja dan kapan saja. Menyusun materi software multimedia.
Materi adalah hal pokok dan mendasar yang menjadi inti dari multimedia ini. Materi yang akan dibuat harus disusun sedemikian menarik, komunikatif, dan serta praktis agar dapat menarik minat peserta didik. Sebelum materi disusun terlebih dahulu dipersiapkan sebagaimana persyaratan di atas. Jika dirasa sudah cukup, maka penyusun bisa dilakukan. Yang pertama ialah materi disusun pada setiap frame. Teknik ini lebih dikenal dengan istilah screen mapping atau screen map. Dipersiapkan dengan menuliskan, mengetik, dan mempersiapkan gambar atau film untuk setiap screen dari awal sampai akhir program. Materi screen map akan tampak sama dengan yang ada di layar monitor. Pengelolaan tampilan memerlukan kreativitas dalam memadukan garis, warna, bidang, gambar, film, dan kartun menjadi harmonis. Pengkonsepan software multimedia ini sangatlah penting. Hal ini karena orientasi jangka panjang yang diharapkan pada software perlu dipertimbangkan agar seimbang antara pembuatan dan pemakaian. Pendesain software ini harus melihat perkembangan zaman dan subjeknya atau pemakainya, sehingga didesain akan semakin menarik minat pengguna serta memotivasi pengguna untuk mempelajarinya. Setelah mengetahui akan syarat penggunaan multimedia, barulah bisa merambah ke tahapan penyusun software multimedia. Menurut Sutopo 2003, perencanaan dan penyusun software multimedia dapat dilakukan melalui tahapan berikut. A. Tahapan menentukan tujuan dan karakter siswa atau conception. B. Tahap rancangan produk yang berbasis multimedia. Tujuan struktur navigasi dan tujuan desain yang berorientasi objek atau designing. C. Tahapan pengumpulan bahan atau material collecting. D. Tahap pembuatan multimedia atau assembly. E. Tahap uji coba produk layak digunakan atau tidak atau testing. F. Tahap penyebarluasan produk yang telah dibuat atau distribution. Setelah naskah materi pembelajaran dan tampilan disiapkan, langkah berikut memasukkan materi ke dalam komputer dengan menggunakan bahasa komputer. F. Kelebihan dan kekurangan multimedia. 1. Kelebihan. Multimedia bersifat interaktif dan fleksibel, memberikan umpan balik pada siswa dan kemudahan mengontrol. 2. Kelemahan. Hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan, memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal, memerlukan peralatan minimal prosesor, memori, kartu grafis, dan monitor. Membutuhkan keahlian, mengembangkannya memerlukan tim profesional. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaan dan memproduksinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis komentar di bawah.